unboxing time. Jadi copot. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan Anugrah dan hari ini kita mau unboxing ya sebuah drone yang sangat amazing ya, yaitu DJI Phantom 4. Oke, ya jadi ini untuk pinus. Jadi ini adalah drone DJI Phantom 4 kedua yang gue beli ya. Yang sebelumnya kan itu udah punya. Sekarang beli lagi buat alasan kerjaan ya. Jadi ya berarti ini Phantom 4 kedua yang gue beli ya. Oke. Dan gue hari ini lagi hoki teman-teman ya, karena drone ini aku bisa dapetin dan kondisi yang benar-benar istimewa banget, mulus banget teman-teman, nggak ada lecet sama sekali, dengan harga cuman kemarin itu 4.300.000 ya teman-teman. Udah dapat baterai 2 plus dengan lipo bag. Gokil. Oke, setahun itu kepake teman-teman. Oke, langsung kita buka ya. Ininya copot ya. Oke. Ya, yang pertama kita pasti dapat unitnya. Wow. Oke, ini unitnya teman-teman, DJI Phantom 4. Kondisinya bener-bener edan, istimewa banget ya. Bener-bener sangat mulus sekali. Ini masih sama lihat ada stiker, masih ada stikernya. Ini stiker yang emang waktu baru beli dia masih ada tuh nempel di sini. Ini harus dicopot teman-teman ya. Ini ada stikernya masih. Oke. Unitnya dia masih ada locknya di belakang sini, berikut dengan stikernya juga. Bahkan di bagian bawah gimbalnya pun dia masih ada stikernya nih yang warna kuning. Oke, kita langsung berudulin semua ya. Gokil ini, waduh. Gokil men. Dan remote ya, pasti remote. Oke, remote ya. Remote-nya kondisinya gokil. Dia istimewa banget, dia masih putih bening kayak gini guys. Remote Phantom gue aja yang di rumah udah nggak karuan, itu udah kusem banget pokoknya. Oke, dia masih putih, cuman memang dia rada kotor di bagian joysticknya sebelah sini. Gampang nanti bisa kita bersihin, jadi bengkel kita bersihin. Oke, di sini ada switch ya, ada switchnya PSA seperti biasa. Tombol custom C1 C2. Guys, benar-benar masih meling banget ini remote-nya. Sadis. Kemudian, nah ini gokilnya di sini guys. Kita dapat 2 baterai sekaligus. Ditambah punya gue di rumah satu, jadi bertiga total ya. Ini baterai baru. Yang disayangkan baterai barunya ini dia KW ya. Jadi dia bukan original DJI. Jadi aku kayaknya nggak mungkin pakai ini buat jadi baterai emergency doang, karena emang baterai KW itu aku sangat kayak gimana, makanya kayak rada-rada riskan gitu teman-teman. Oke, kita ada satu baterai. Ini baterai yang KW ya. Kemudian kita dapat satu baterai lagi, ini baterai orinya. Kondisinya dia kembung dikit doang, tapi selnya masih bagus. Dari tadi gue lihat, udah gue cek masih bagus. Oke, kita berarti dapat 2 baterai. Gokil. Kita dapat 2 baterai teman-teman. Kemudian kita dapat apa lagi nih? Propeller ya. Propeller tadi udah gue cek nih. Jadi kita dikasih 8 ya, seperti biasa dikasih 8. Ini 4 yang dipakai. 1, 2, 3, 4. Nah ini propeller yang nanti kita pakai. Meskipun di rumah gue juga ada ya propellernya Phantom 4 ya. Nih, ini propeller yang masih bagus. Sama ada 4 lagi. Dan ini 4-4 ya teman-teman. Dia bener-bener masih segel tuh. Gokil kan? Gokil. Ini segel semua guys. Jadi ini bener-bener propeller baru. Edan. Oke. Cuman kita nggak dapat ini ya. Nggak dapat apa? Pouchnya propellernya nggak dapat. Ini wadahnya baling-baling. Oke. Kemudian kita dapat user manual ya. Phantom 4. Kita dapat user manualnya. Berikut dengan safety gate-nya ya. Buat teman-teman yang masih awam tentang drone ini bisa teman-teman baca ya ini ya. Ini belakang ini penting soalnya dia keluarannya apa? Federal Aviation Administration, DJI. Kemudian ini dia sih lebih ke punya US ya, ini aturan-aturannya US. Cuman tetap berlaku di
Indonesia. Karena Indonesia kan apa-apa diikutin lah, intinya gitu aja dah. Oke. User manual, kemudian kita dapat apa nih? Oh, kabel. Oh, ini ya. Kabel apa? Kabel adapter ya. Oke, kita dapat adapter USB A ke USB tipe micro atau tipe B. Yang pastinya ini kayaknya nggak bakalan gue pakai karena ya buat apa men. Kemudian di sini juga kita dapat ini apa nih? Ini apa nih? Ini apa nih? Oh, sunhood. Oke, kita dapat bonus juga, ada sunhood teman-teman. Buatannya Start RC. Buat teman-teman punya Mini pasti udah nggak asing sama logo apa sama brand namanya Start RC ya. Kita dapat sunhood buat HP, kemudian kita dapat kabel data ya. Ini sih kayaknya originalnya punya DJI. Jadi dia micro. Di sini makanya dia dikasih adapter ya, adapter ke Type C. Jadi ini micro nyambung ke Type C. Yang kayaknya ini nggak bakalan gue pakai karena gue juga udah ada kabelnya di rumah. Kemudian kita dapat ini kabel adapter chargernya ya. Sayangnya ini belum kayak tipe yang gue punya di rumah. Jadi ya ini PR lagi. Oke, nggak apa-apa lah. Kemudian pastinya ada chargernya. Oke, ini chargernya masih putih guys, gokil. Bener-bener masih mulus banget, bahkan masih ada plastiknya loh. Ya dan ya, jadi beginilah ya. Beginilah yang kalian dapetin kalau kalian beli drone DJI Phantom 4 ya. Alright. Oke teman-teman, jadi aku sebenarnya sih buat drone yang kali ini ya, Phantom 4 yang kali ini itu alasan kenapa aku beli drone ini itu karena ya tadi udah aku jelasin ya, faktor kebutuhan untuk faktor kerja ya, karena ya ini drone emang bukan kaleng-kaleng sih. Gue Phantom 4 gue yang lama itu bisa tahan kurang lebih 4,5 tahun gak gue ganti, dan gue baru ganti sekarang karena emang sumpah itu drone bener-bener drone lapangan banget, susah banget kita rusakin. Dan kali ini gue dapet dengan kondisi yang pasti lebih bagus daripada kondisi Phantom gue yang lama. Oke, kita akan juga coba ya, kita akan coba nyalakan, kemudian kita akan coba tes terbang dulu, terbang hovering aja di sini. Oh ya, sebelum itu gue mau jelasin dulu ya, buat teman-teman yang misal mau beli drone ini ya, aku jelasin juga buat spesifikasinya dia. Jadi buat si Phantom 4 ini sendiri dia dibekali dengan kamera dengan sensor 1/2,3 inci atau setengah inci ya. Jadi bisa dibilang meskipun dia gede ya, tidak motor, meskipun dia gede teman-teman, tapi sensor yang dia bawa di sini itu lebih kecil daripada punyanya Mini 3 Pro ataupun Mini 4 Pro. Jadi kemampuannya dia untuk low light bisa dibilang sangat kurang ya teman-teman ya, karena kan ukuran sensornya itu cuma setengah inci. Berbeda jauh banget sama Phantom 4 Pro yang udah 1 inci kayak R2S. Tapi ya ada tapinya. Drone ini dia bisa nge-record real 4K ya. Jadi bukan 4K yang asal-asal, bukan. Dia benar real 4K. Kalau misalnya Mini 4 Pro tuh dia 4K-nya di sekitaran 3000 sekian kali 2160. Sedangkan kalau ini dia udah 4000 sekian kali 2160. Jadi benar-benar Phantom itu 4K-nya itu real 4K ya. Jadi bukan 4K maksa gitu kayak seri-seri mini gitu. Itu 4K-nya 4K maksa bisa dibilang. Dan buat flight time-nya ya, flight time-nya drone ini dia diklaim bisa terbang kurang lebih sekitar 28 menit dengan baterainya standarnya dia, atau pakai baterai punya Phantom 4 Pro dia diklaim bisa terbang selama 38 menit kalau nggak salah ya. Cuman itu fake sih aslinya sih, itu nggak realitanya nggak seperti itu teman-teman. Itu cuman ya itu untuk flight time itu dia cuman pengukurannya DJI aja ya, dari 100% ke 0%. Dalam realitanya nggak mungkin. Dan ya drone ini pasti udah punya sensor tabrak ya di depan, ini 2 sama di bawah. Ini bukan sensor tabrak, ini namanya VPS, lebih tepatnya VPS atau Vision Positioning Sensor. Jadi buat Phantom dia masih pakai VPS yang kayak drone-drone namanya DJI, dia masih pakai 2 buah sensor kamera, sama dia masih pakainya ultrasonic ya atau sonar kayak di kapal. Jadi bener-bener dia masih jadul banget, drone jadul banget. Kalau sekarang DJI kan pakainya udah infrared ya, sebagai penggantinya sih ultrasonic. Kayak si Mini 4 Pro aku tuh dia pakainya udah infrared. Mini 3 pakai infrared juga. Buat Mavic Pro yang di rumah dia masih pakai berarti masih pakai sensor ultrasonic ya. Kita akan coba ya nyalakan dulu buat drone-nya. Tapi kita lepas dulu buat si gimbal lock-nya. Dicongkelin aja langsung aja lepas. Nah, seperti itu. Taruh di situ. Drone-nya kita taruh. Oke. Kemudian kita buat nyalain si drone-nya itu ya seperti drone DJI pada kebanyakan ya. Tekan sekali.
tekan lama. Nyala fan-nya. Tadi gue lupa nih, belum gue lepas. Nggak apa-apa, aman. Oke, dia gironya ngebaca. And boom. This drone is ready to flight. Dia tinggal terbang doang ini posisinya. Oke kan. Cara matinya sama, tekan sekali, mereka tekan lama. Kemudian dia di sistemnya mati. Oke. Kemudian gue mau ngulik dulu buat remote-nya. Kali aja teman-teman ada yang penasaran soal remote-nya si Phantom 4 ini. Pada dasarnya buat remote Phantom itu, ya bukan Phantom juga sih, remote-nya Inspire 2, kemudian DJI MG Agras MG series, dia remote-nya seperti ini semua ya. Modelnya itu GL300 ya, tergantung drone-nya. Kalau buat Agras kalau nggak salah itu serinya GL300H ya. Kalau ini dia buat Phantom 4 dia pakainya GL300C. Buat Phantom 4 Pro pasti beda lagi. Soalnya kalau misalnya si Phantom 4 standar dia masih pakai frekuensi full 2,4 GHz. Jadi masih pakai teknologi Light Bridge. Jadi kalau kalian yang pakai Phantom 4, jangan harap sinyalnya bisa sejauh Mini 4 Pro. Itu pasti. Ya nggak usah Mini 4 Pro lah, Mini 3 aja. Mini 3 yang basic itu pasti udah jaraknya lebih jauh dia daripada ini. Karena dia pakainya udah OcuSync, ya, O2, DJI O2. Sedangkan ini masih pakai Light Bridge. Kemudian ya di bawah sini pasti ada port ya, ada port USB buat ke HP, kemudian ada USB micro, di bawahnya remote sini buat ngeprogram ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nyeting remote-nya ini, teman-teman colokin ke komputer via micro USB-nya. Kemudian di sebelah, berarti di sebelahnya sini nih, kirinya remote, ini ada dial buat naik turunin gimbal ya pasti. Kemudian di sebelah sini ada tombol mode ya, P, S, dan A, PSA. Nah, P itu artinya position, jadi kalau teman-teman set di mode P atau mode default, dia bakalan diem, si aircraft bakalan diem, mengunci posisi di tempat di mana dia terbang. Kemudian, kalau mode P sendiri, dia sensor nyala semua ya, jadi nggak ada yang mati. Sedangkan kalau di mode S atau mode sport, si drone ini dia tetap bisa diem, cuman dia mematikan semua sensornya. Seperti semua drone DJI seperti itu semua ya. Mini 4 Pro juga sama gitu. Jadi kalau misalnya di teman-teman pakai mode sport atau terbang dengan kecepatan tinggi, itu sensor nggak ada yang nyala. Dia cuma ngandelin GPS doang. Kemudian terakhir adalah mode A atau altitude. Nah, jadi altitude mode itu benar-benar fitur yang sekarang udah dihilangin ya. Di drone-drone DJI itu sekarang udah nggak ada. Karena kan di remote-nya drone-drone DJI itu cuma ada 3 mode, C, SA, Cine, normal, dan sport. Kalau ini dia masih ada mode ATI-nya. Jadi teman-teman kalau misalnya terbang di lokasi yang nggak ada GPS, di kapal, lebih aman pakai altitude. Kemudian di depan, jangan depan dulu, sebelah sini dulu. Di sebelah sini tuh dia ada dial ya. Ada dial di sebelah kanannya remote. Oh, di sini dia buat ngatur si exposure ya, berbeda sama remote DJI RC, RC Pro atau atau RC2. Soalnya kalau di remote itu dia fungsinya ini adalah untuk zoom ya, zoomnya si lensa, si kamera. Sedangkan kalau ini dia masih buat mode exposure. Justru cara gue lebih bagus pakai yang kayak gini. Jadi kayak dia exposure-nya kamera. Jujur aku lebih suka yang kayak gini teman-teman daripada dipakai buat zoom itu, karena jarang gue pakai sih zoom sih. Nah gue juga selalu pakai 4K. Oke, kemudian di sebelah sini ada yang ini tombol yang ada logonya, ini adalah tombol shutter ya, atau tombol buat jepret. Dan di sebelahnya ada tombol pause. Dan fungsinya tombol pause sendiri kalau misalnya teman-teman pakai mode intelligent flight-nya, kayak misalnya active track, tap fly, kalau misalnya itu drone, soalnya kan ini drone nggak punya sensor samping ya, kalau misalnya lagi, misal kayak POI itu, orbit, di sebelahnya ada pohon, kita bisa tombol pause, dia langsung berhenti. Seperti itu teman-teman. Kemudian di bawahnya sini ada tombol C1, C2 atau tombol custom ya ini. Tombol custom, teman-teman bisa custom sendiri fungsi untuk apa ya, semua drone DJI pasti punya. Kemudian di depan ada tombol power pasti. Cara nyalainnya si remote pun sama. Ini persentasenya sekitaran 25%-an. Ada tombol home buat tertentu home, dan di bawahnya udah nggak ada apa-apa lagi. Dan cara nyalain remote tuh ditekan sekali, kemudian tekan lama. Boom, udah nyala. Cara matinya pun sama, tekan sekali, kemudian tekan lama. Dan oke, sekarang kita akan coba rakit drone-nya ya. Alright, sekarang kita akan coba nyalain drone ini, sekaligus kita akan coba terbang hovering ya. Pertama kita akan pasang baling-balingnya dulu. Oke, buat baling-balingnya ini ada 2 tipe ya, CW dan CCW, atau clockwise dan counter clockwise ya. Jadi drone ini, semua seri drone itu punya 2 buah baling-baling yang putarannya berbeda teman-teman. Jadi searah jarum jam dan berlawan arah jarum jam. Nah, cara untuk masangnya teman-teman, itu bisa lihat di ujungnya si motor ya. Atau mungkin kalau misalnya masih baru, di sini ada stikernya ya. Ensure that the propellers securely installed before flying, matching black rings
propellers with motors with black dots. Jadi kalau misalnya di sini ada dot warna hitam di motor, berarti teman-teman harus pasang propeller yang juga ada punya ring warna hitam. Kalau misalnya di sini nggak ada kayak yang ini nih, teman pasti pakai yang warnanya silver. Nah seperti itu. Jadi kita pasang aja hitam dan hitam, silver dan silver. Cara masangnya itu dengan cara dimasukkan, diputar, dijilat, dicelupin enggak. Cara masuknya itu gini teman, kita masukin aja ke sini, kemudian motor kita tahan pakai jari, tekan, putar. Nah dia udah ngunci, kemudian kita pasang juga yang silver, caranya sama, cuma mutarnya kebalik, tekan, putar, ya nggak ada jilat, dicelupinnya nggak ada. Oke, ini yang hitam lagi, tekan, putar, kemudian putih lagi, ya ambil, tekan, putar. Oke. All propellers are installed. Kita akan coba flight ya, test flight maiden si Phantom 4 ini. Oh ya, sebelum tanya lain kita siapin remote-nya dulu ya pasti. Gue lupa. Alright, now we gonna try to maiden flight these drones ya. Jadi kita mau coba terbangin ya maiden si Phantom 4 ini. Nah, buat sekarang teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman yang belum punya drone-nya, teman-teman bisa install dulu aplikasinya. Namanya DJI Go 4. Tapi kalau misalnya teman-teman nyari di Play Store itu udah nggak ada. Karena semua aplikasinya DJI sekarang udah ditarik ya. Bener-bener nggak ada sekarang aplikasinya DJI Fly, DJI Go 4. Kemudian aplikasi, bahkan aplikasi buat drone DJI Tello pun udah nggak ada, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau download aplikasinya, bisa teman-teman klik di linknya aku sediakan di deskripsi ya, di deskripsi. Oke. Nah kalau udah disiapin semua, HP udah dicolokin ke remote, bisa teman-teman nyalain ya remote-nya. 1, 2, boom, dia nyala dan dia langsung nge-trigger aplikasinya buat ngebuka. Nah dia langsung ngedetek ya DJI Phantom 4. Oke, kalau udah seperti ini kita bisa nyalain dulu buat si drone-nya ya. Alright, kalau misalnya si drone udah nyala ya, dia pasti di aplikasi dia keterangan ya, sudah bisa di GoFly. Dan kalau misalnya di sini nggak ada keterangan update firmware, berarti teman-teman sudah tinggal purely terbang aja. Kalau udah ready seperti ini aplikasinya, teman-teman langsung aja klik tombol GoFly, and dia sudah masuk ke tampilan dari si kameranya punya si Phantom 4 ini. Jadi ya, kalau misalnya teman-teman di sini bisa teman-teman lihat ya. Statusnya si aircraft, kemudian ada GPS-nya, kemudian sensornya nyala apa enggak, sinyal remote, sinyal drone, persentase baterai, kemudian ada mode terbang ya, sama exposure-nya si kamera dan juga map box ya. The home point has been updated. Please check it on the map. Ya, udah dapet GPS cepet juga ya, oke. Sebelum kita maiden flight, gue mau si ininya. Gue mau ubah dulu buat ketinggiannya, gue bisa set di 50 meter. Oke. Kalau dia udah keterangan ready to go seperti ini, ready to go GPS, si drone udah siap buat kita arming. Jadi sekarang kita langsung kita arming dengan caranya si remote kita kokangin ke dalam seperti ini. Take off. Dia udah power on ya, udah start up buat si aircraftnya. Kita bisa klik, bukan diklik, kita bisa dorong si throttle-nya ke atas. Sangat simpel, sangat sederhana sekali. Dan ya di sini teman-teman bisa lihat ya buat tampilannya si remote. Dia benar-benar bagus banget. Baterai 30% dan kita udah Low battery warning. Dia 30% ya. Oke. Mending kita landing dulu aja lah ya, cari aman ya. Oke. Ya. Jadi memang teman-teman, kalau misalnya teman-teman beli drone ya, emang aku sarankan maksimal penerbangan itu kalau misalnya kalian pengen baterai drone kalian awet, 30% landing. 25% udah nggak rekomen aku, teman.
kalau teman-teman pengen baterainya awet gitu. Kalau pakainya daily ya. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai mau ngejar momen sekali 2 kali nggak masalah. Tapi kalau teman-teman pakai buat kerjaan itu ya aku sarankan 25% mendarat. Oke. Dan ya, main nanti kita bikin video B-rollnya hasil video dari drone DJI Phantom 4 ini. Oke, let's go. Wow. Ya, oke teman-teman, mungkin ya gitu aja hasil video unboxing Phantom 4 kali ini. Ya, beginilah ya kurang lebih. Oke, terima kasih nonton video saya. Kalau misalnya teman-teman menyukai video ini bisa langsung klik tombol ke atas. Kalau misalnya teman-teman tidak menyukai video ini bisa langsung klik tombol ke bawah. Dan kalau misalnya teman-teman dan kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat buat kalian, aku minta tolong banget bisa dijotos tombol subscribe di bawah, karena itu bisa jadi manfaat buat saya, dan karena itu nggak bayar pastinya kan. Dan ya udah, oke, terima kasih teman-teman nonton video saya. Semoga aja nggak bosan-bosan nonton konten-konten gak jelas dari saya. Oke, saya Muhammad Anugrah dan jangan lupa tetap bernafas. Bye bye.